Jika ditinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak, maka perbuatan mengirimkan anak ke barak militer ini merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang mendasar. Nah, ketika anak-anak berperilaku menyimpang yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka tidak ada perintah dalam undang-undang tersebut menempatkan anak dalam barak militer. Tidak ada. Hukum yang digunakan apa? Oh, kan orang tuanya bahagia katanya. Bukan itu ukurannya. Ya, selamat pagi. Saya baru saja menikmatin kopi ya. Semoga Anda hari ini bahagia ya, sembari menikmatin hari yang begitu indah. Saya baru aja membaca berita pagi ini tentang 39 anak-anak yang dicap sebagai anak nakal ada di Purwakarta, dan lebih kurang 30 anak di Bandung yang dicap juga berperilaku menyimpang oleh Gubernur Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan ke-39 anak tersebut dan 30 orang pelajar yang masih SMP dan SMA itu dikirim ke barak militer. Bagi saya, ya, saya bukan tokoh politik dan juga bukan berafiliasi dengan politik. Saya mengkaji masalah ini murni dari perspektif hukum perlindungan anak nasional dan hukum perlindungan anak internasional. Kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional yang disebut dengan Convention on the Right of the Child melalui keputusan Presiden 39/1990. Ya, konvensi ini mengatur tentang hak-hak anak dan bagaimana perlakuan negara terhadap hak-hak anak, dan setiap negara yang sudah meratifikasinya wajib ya mematuhi standar yang ada di dalam Konvensi Hak Anak tersebut. Nah, jika ditinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak, maka perbuatan mengirimkan anak ke barak militer ini merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang mendasar. Ya, anak belum bisa ditempatkan dalam konteks militer, apapun tujuannya. Ya, apalagi anak tersebut dicap sebagai anak nakal atau anak yang berperilaku menyimpang. Yang berhak menyatakan itu sebagai anak yang berperilaku menyimpang adalah pengadilan, bukan pejabat negara, bukan gubernur, bukan wali kota, ya, yang punya hak untuk menyatakan anak tersebut sebagai berperilaku menyimpang atau anak nakal. Jadi Konvensi Hak Anak menentukan itu. Yang kedua, dari dimensi hukum perlindungan anak, ya, bahwa anak-anak berhak tumbuh kembang secara wajar. Ya, kalaupun orang tuanya tidak mampu ya memelihara anak tersebut, negara harus hadir, dan negara harus hadir itu bukan mesti menempatkan anak tersebut dalam barak militer, tidak. Negara itu banyak komponen-komponennya, ada panti sosial, ada pusat rehabilitasi, ada orang tua asuh, ada lembaga-lembaga pengasuhan. Ya, militer itu artinya adalah anak dididik untuk melakukan persiapan ketika negara dalam keadaan genting, wajib militer. Dan wajib militer itu di banyak negara itu hanya diperlakukan pada seseorang yang usianya 18 tahun. Dan bukan karena anak tersebut berperilaku menyimpang, bukan. Karena undang-undang mengatur bahwa ada kewajiban militer. Sehingga pada usia 18 tahun sampai dengan usia 24 tahun di banyak negara, dalam kurun waktu tersebut mereka harus mengikuti wajib militer. Ya, latihan militer, ini latihan militer ya, dibutuhkan ketika nanti negara dalam keadaan genting. Jadi bukan mengatur atau menata disiplin, bukan. Ketika negara dalam keadaan genting, mereka adalah bala bantuan yang akan dipersiapkan. Meskipun ya tentu banyak manfaatnya juga dari sisi fisik, kesehatan segala macam. Tapi tujuannya adalah itu. Jadi bukan tujuannya adalah menempatkan anak berlatih disiplin dalam barak militer. Jadi penempatan itu adalah tidak tepat. Dari dimensi
hukum nasional. Kalau tadi saya melihat dari perspektif hukum internasional, hukum perlindungan anak internasional, Convention on the Right of the Child, ya, yang diakui di banyak negara, yang sudah diratifikasi oleh UN, ya, dan di bawah pengawasan UNCRC Committee untuk melihat implementasinya di banyak negara. Nah, saya melihat dari dimensi hukum nasional. Tadi sudah saya ulas juga tentang Undang-Undang Pelindungan Anak, Undang-Undang 23 2002, Jungto 35 2014, revisi pertama terhadap Undang-Undang 23 2002. Nah, dalam konteks Undang-Undang nasional ini disebutkan juga soal bagaimana kewajiban negara, kewajiban masyarakat dalam melindungi anak-anak. Nah, ketika anak-anak berperilaku menyimpang, yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka tidak ada perintah dalam undang-undang tersebut menempatkan anak dalam barak militer. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ini adalah keputusan yang tidak tepat, menempatkan anak dalam barak militer. Dasar hukum yang digunakan apa? Oh, kan orang tuanya bahagia katanya. Bukan itu ukurannya. Ya, bukan orang tuanya bahagia. Oh, anak-anaknya senang katanya. Bukan itu ukurannya. Dalam konteks hukum, apa dasar yang dipergunakan ketika menempatkan anak tersebut di dalam barak militer? Undang-Undang Pelindungan Anak jadi dasar. Ketika anak berperilaku menyimpang, melanggar undang-undang, maka apa yang jadi dasar? Menempatkan atau memperbaiki, mengubah sehingga anak tersebut berperilaku normal kembali sama seperti anak-anak yang lain. Kalau kita lihat dimensi penyebabnya juga ada kontribusi negara, ada kontribusi lingkungan, ada kontribusi orang tua, ada juga kontribusi media yang mereka tonton selama ini. Jadi banyak faktor. Jadi bukan dari diri anak sendiri penyebab mereka berperilaku menyimpang, bukan. Banyak dimensi, termasuk kontribusi negara yang tidak memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Ketiga, saya melihatnya dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 11 2012. Di situ menyebutkan ketika anak berhadapan dengan hukum, bukan disebut sebagai anak nakal. Tidak ada terminologi itu sejak berlakunya Undang-Undang 11 2012. Anak yang berhadapan dengan hukum ada tiga. Anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Ketika anak berhadapan dengan hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, maka langkah pertama yang dilakukan adalah bisa melakukan diversi, bisa melakukan restoratif justice. Jika ini gagal, maka anak tersebut dibawa ke sistem peradilan pidana anak. Dibawa ke sana. Jadi ada diversi dan ada restoratif justice. Bukan keputusan sepihak dilakukan oleh gubernur, bukan. Ada mekanisme itu. Jadi ada proses litmas. Penyebabnya apa? Dalam undang-undang disebutkan Undang 11 2012 litmas. Dari litmas tersebut diketahui penyebabnya adalah A, B, C, D. Litmas juga akan membuat rekomendasi apa yang harus dilakukan pada anak tersebut. Jadi dari situ dasarnya, dan saya yakin pekerja sosial profesional tidak akan pernah merekomendasikan dari hasil litmas tersebut kenapa anak tersebut berperilaku berhadapan dengan hukum. Tidak akan ada rekomendasi menempatkan anak di barak militer. Tidak akan ada. Karena itu bukan tempat yang tepat bagi anak-anak. Apalagi saya dengar ditempatkan 6 sampai 12 bulan. Lalu pendidikannya bagaimana? Apa mereka pendidikannya di barak militer? Nah, saya pikir ini harus, rekomendasi saya adalah anak tersebut dikembalikan lagi kepada orang tua, lakukan penelitian kemasyarakatan, apa yang menjadi sebab, lalu lakukan langkah-langkah sebagaimana rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan tersebut. Apakah ada pengasuhan alternatif, atau penempatan anak kembali kepada orang tua dengan pengawasan, dan pilihan terakhir adalah yang sebetulnya pilihan buruk, penempatan anak dalam lembaga pengasuhan yang memberikan ruang dan waktu bagi anak tersebut tumbuh berkembang, dan bukan di barak militer. Demikian, semoga ada manfaatnya dan tidak ada anak-anak Indonesia yang ditempatkan di barak-barak militer sehingga mereka menjadi berkembang secara tidak wajar.